Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aminuddin, NIM 203307080. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan sekaligus menjawab soal mengenai UAS mata kuliah Forensik Digital. Dalam kali ini kita membahas mengenai studi kasus 1, yaitu tentang seseorang yang bernama An kabur dari penjara karena sebelumnya dia ditangkap sebagai mata-mata perusahaan dan menyelundupkannya ke rekan di luar perusahaan. Lalu pada sebuah kasus kali ini kita mendapatkan sebuah paket aktivitas jaringan yang bernama Bukti 01 BCAP yang berisi petunjuk tentang keberadaan ANN. Lalu untuk seperti apa kelanjutannya, kita buka di sini Bukti 01 BCAP. Lalu kita jalankan sintaknya. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kita akan membuat yang namanya satu buah folder, yang mana folder ini nanti berisi tentang hasil percakapan atau bisa dibilang percakapan antara IP di dalam jaringan yang ditangkap tadi, yang di capture tadi. Kita klik mkdir file extract tadi ini, lalu kita lanjut untuk membuka atau mengelompokkan dalam file BCAP menjadi beberapa bagian sesuai dengan IP masing-masing. min_bukti01.bcap. Kemudian kita enter. Sebelumnya kita masuk dulu ke CD file yang telah kita buat tadi. Drag. Lalu kita ulangi yang tadi. Nah, sudah. Kemudian kita ls. Nah, di sini muncul 4 paket, yaitu antara IP sekian, IP sekian, IP sekian, dan IP sekian. Lalu soal pertama, yaitu bisa dilihat di sini untuk soal pertama. Apa alamat email ANN? Oke, untuk alamat emailnya bisa kita lihat di sini. Kita mencoba menggunakan salah satu dari file tersebut. Di sini kita buka yang file pertama dulu. Kita ketikkan CAT. Lalu yang ini kita copy. Oke. Kemudian kita paste di sini. Dan kita paste selection. Nah, sudah. Kemudian kita enter. Di sini tidak terdapat alamat email di dalamnya. Lalu lanjut untuk yang file selanjutnya, yaitu yang ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini pun juga tidak ada alamat email yang tertera.
Lalu lanjut pada file berikutnya. Di sini tidak kelihatan, bisa kita zoom terlebih dahulu. Di sini kita copy, lalu kita ketikkan. Kita enter. Nah, pada file kali ini, CAT kali ini terdapat satu buah email dari sneaky33k@aol.com yang dikirim kepada sek558@gmail.com, berisi lunch next week dan sebagainya seperti berikut. Lalu isi pesannya yaitu I can do lunch next week, after all heading out of town another time, seperti ini. Lalu untuk file yang terakhir kita buka. Nah, seperti ini filenya. Sini banyak file pada yang terakhir. Masih kita scroll lagi. Nah, ini untuk file yang terakhir itu berisi email dari yang sama, yaitu sneaky g33k@aol.com. Nah, dari dua email tadi yaitu sama pemilik, dan untuk email an sendiri dia pasti membubui tanda yaitu an di setiap kata belakangnya. Jadi dapat dipastikan alamat email an adalah yang ini, sneaky g33k@aol.com. Oke. Bisa kita copy, lalu kita gunakan untuk menjawab nomor 1. Nah, selanjutnya nomor 2. Apa kata sandi email an? Nah, untuk kata sandi email an sendiri, kita di sini menggunakan yang namanya Wireshark. Lalu di sini kita buka Wireshark-nya, kita open file tadi. Ini karena filenya belum saya pindahkan, saya pindahkan terlebih dahulu agar bisa dibaca. Nah, sudah. Kemudian kita masuk pada Wireshark-nya kembali, kita buka desktop. Nah, di sini kita open channel satunya. Setelah itu kita buka di sini lalu kita cari alamat email dari an tersebut, yaitu tadi sneaky YG. Nah,
tadi kan sudah diketahui kalau emailnya tadi itu yang punya Sneaky, itu berasal dari IP 192.168.1.159. Berarti di sini dapat kita filter, yaitu kita ketikkan ip.src min 192.168.1.159 dan IP address yang dituju adalah addressnya 4.12.102.142. Kemudian kita enter. Nah, di sini muncul untuk username sendiri dan password sudah tertera di sini. Langsung saja kita baca. Untuk password di sini bisa kita lihat follow TCP stream. Nah, tadi passwordnya tuh yang ini. Untuk password di sini dia menggunakan enkripsi base 64. Nah, seperti yang tadi tertera di sini, itu passwordnya seperti ini. Dan untuk mengecek passwordnya seperti apa bisa kita gunakan pada aplikasi Linux, pada terminalnya Linux. Kita masukkan di sini hijau. Nah, kita masukkan kata-kata yang tadi. Yaitu ini. Nah, ini maksud saya. Kemudian kita copy, lalu kita pastekan di sini. Belum ke copy ternyata, kita copy ulang. Nah, lanjut kita masukkan enkripsinya yaitu base 64 min d. Sudah, lalu kita enter. Nah, berarti untuk password dari akun Aan tadi itu yaitu 558R00LZ. Ini kita copy untuk menjawab soal nomor 2. Lalu soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah apa alamat email milik kekasih ANN atau Mr. X. Pada percakapan di atas ini ada percakapan mengenai dia dengan kekasihnya atau dengan pacarnya yaitu Mr. AXX. Di sini dia menggunakan ini mail from-nya. Jadi kan ini punya ANN, berarti Mr. Secret xaol.com itu milik dari pacarnya tadi. Jadi dapat dipastikan alamat email milik kekasihnya itu Mr. Secret x@aol.com. Lalu untuk soal nomor 4, barang apa sajakah yang ANN minta kepada kekasihnya untuk dibawa? Nah, dari pesan berikut dapat kita baca, yaitu dia menyuruh kekasihnya untuk membawa fake passport dan betting suite. Nah, di sini kita berarti dia disuruh membawa fake
passport, dan suite. Oke, pertanyaan nomor 5. Apa nama file attachment yang dikirimkan ANN kepada kekasihnya? Nah, di sini dia mengirimkan satu buah file yaitu secret_rendezvous.docx. Ya, ini yang bisa kita baca. secret_rendezvous.docx. Lalu pertanyaan nomor 6. Berapakah MD5 sum dari file attachment pada nomor 5? Nah, untuk mengetahui MD5 sumnya tadi bisa kita gunakan, yaitu baris pertama ini sebelum AAA semua. Ini kita copy. Sementara kita taruh di sini dulu. Lalu karena sifat pembuka dan penutup, maka penutupnya ada di paling bawah sendiri. Nah, ini sebelum tulisan next part, jadi baris bawah sendiri. Kemudian ini kita copy, kita gabungkan dengan yang tadi. Nah, biar tidak ada spasi. Nah, karena tadi basic encode-nya adalah base 64, maka di sini kita menggunakan, atau yang bisa dibilang membuka atau mencari lah, yang bisa dibilang mencari MD5 sum dari file rendezvous tadi. Di sini kata-kata rendezvous tadi kita masukkan ke dalam rendezvous.txt tadi. Yaitu sebelumnya kita melakukan copy dari teks yang tadi itu, yang teks ini menjadi secret rendezvous.txt. Oke, ini kita ketikkan cp. Ini kita pakai IP yang tadi 192.168.1.159. Nah, yang ini tadi kita tekan aja langsung. Lalu lokasi untuk pastenya yaitu kode halaman bumi ini tadi, itu UAS tadi ini. Tekan dengan nama gini aja, copy atau langsung aja secret samakan dengan ini, secret rendezvous.txt. Nah, ini kita enter. Nah, sudah.
Kemudian untuk mengeceknya apakah sudah ada, kita lakukan di untuk direktorinya, kita ls cek. Nah ini sudah muncul namanya txt. Nah fungsinya ini untuk apa kan, karena tadi itu yang namanya MD5 itu ada di atas dan ada di bawah. Kita ingin mengetahui ini baris keberapa dan yang atas tadi itu baris keberapa, makanya kita masukkan ke renderspace.txt gitu ya teman-teman. Lalu kita buka v spasi renderspace.txt, kita enter. Nah di sini sudah muncul. Ini masih banyak ke bawah, masih terus ke bawah. Ini untuk melihat barisnya kita ketikkan set number. Nah sudah muncul, yaitu untuk baris yang ke atas tuh yaitu baris 3700, baris yang ke bawah maksud saya 3700, dan baris yang atas kita scroll lagi, yang atas tuh ini kita scroll lagi. Nah yaitu pada baris ke 61, berarti tadi kita gabungkan antara baris 61 dengan baris ke 3700 seperti itu. Kita turun lagi ke bawah. Nah ini sudah. Nah untuk membacanya, untuk membaca atau bisa dibilang membuka encode dari ini tadi, itu kita lakukan perintah yang namanya sebagai berikut. Sini kita quit terlebih dahulu. Nah lanjut, kita ketikkan perintah sed min n. Nah di baris ke 61
satu dan penutupnya ada di baris ke 3700. Lalu kita ketikkan file format yang tadi, secret frame display txt. Nah, tadi lalu kita ketikkan, kita simpan pada direktori yang sama dengan nama secret rendersvoice.encode ya. Dinamai .encode karena itu tadi yang nanti akan di encode atau akan didekode, atau akan didekripsi. Formula tadi berupa banyak angka seperti ini, banyak huruf seperti ini, akan didekripsi menjadi file yang dapat dibaca. Lalu kita ketikkan nama file yang ingin dibuka adalah secret rendersvoice.encode. Kita enter. Nah, sudah. Lalu untuk menekan decode-nya dengan deskripsi base64, kita ketikkan base64 min d secret rendersvoice .encode. Lalu kita simpan filenya menjadi secret rendersvoice.txt. Sudah, kemudian kita enter. Nah, sini kita baca direktorinya apakah sudah ada. Nah, sudah masuk secret rendersvoice.txt. Lalu setelah itu karena filenya sudah ada, lalu kita lakukan perintah untuk menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu berapakah MD5 sum dari secret rendersvoice output. Jadi kita ketikkan MD5 sum, lalu nama filenya rendersvoice.doc, kemudian kita enter. Nah, untuk MD5 sumnya yaitu seperti ini, karena angka yang cukup panjang. Jadi yang semulanya itu masih berupa enkripsi base64 menjadi satu angka, yaitu MD5 sum sebagai berikut. Kemudian nomor 7, itu di kota dan negara manakah ANN dan kekasihnya akan bertemu. Nah, tadi di sini juga sudah dapat dilihat sendiri, kita menemukan sebuah file yang tadinya dikirim oleh ANN kepada kekasihnya, yaitu secret rendersvoice.doc. Nah, file tersebut dapat kita buka tentunya setelah kita lakukan yang namanya tadi dekripsi tadi. Sini kita buka untuk ini secret rendersvoice-nya tadi. Nah, tunggu kalau selesai. Nah, di sini setelah kita buka, dia membuat janji temu dengan kasihnya untuk temui dia di Rendersvoice Point, yaitu di daerah Playa del Carmen, daerah Meksiko. Seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu di daerah Playa del Carmen, Meksiko. Lalu pertanyaan terakhir nomor 8,
berapa MD5 zoom dari image yang ada di dalam file attachment tersebut. Nah, di dalam kali sendiri dapat kita baca untuk file attachmentnya. Kita unzip terlebih dahulu karena tadi kan di dalam DOCek-nya ada sebuah gambar. Nah, dia diminta untuk membaca MD5 zoom dari gambar ini tadi nih, gambar peta ini. Ini kita lakukan. Kita lakukan unzip terlebih dahulu untuk file ini. Oke, kita bikin directory baru yang namanya file begini aja, extract docx seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, sudah. Nah, word yang tadi atau word gambar yang tadi yang dimaksud oleh nomor 8 yaitu gambar image1.png. Lalu untuk mengeceknya, dia ada di mana? Ini ada di directory extract docx word media image png. Kita cek md5 zoomnya, md5 zoom. Kalau ini enter. Nah, untuk MD5 zoom dari image-nya sendiri yaitu AAA, DE dan sebagainya. Lalu kita kopikan dan kita dapat menjawab pertanyaan nomor 8. Mungkin cukup sekian praktikum UAS kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.